Bethlehem GKJ Bekonang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti sehat-sehat semua kan ya? Iya. Nah adik-adik, di hari Minggu ini berjumpa lagi bersama Mbak Ayu dan juga Mbak Kris. Kita mau sekolah minggu bersama. Kita mau pujikan anak monyet. Sambil bertepuk tangan ya. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di hari minggu ini kami akan bersekolah minggu. Biarkan Tuhan yang akan menyertai dan memberkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Anakmu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, semua masih bersuka cita kan? Iya, bersuka cita terus di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita mau sama-sama pujikan Oh Sukacitaku. Sambil bangkit berdiri ya. Oh sukacitaku, sejak Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku bersarang, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku bersarang, pada Yesus kehidupanku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Semua pasti siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan Marka Setan Kuhancurkan. Setiap hari ku bernyanyi
sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Adik menirukan doa Mbak Grace dari rumah ya. Lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Bapa boleh memberkati anak-anak-Mu yang di rumah saat ini sedang bersekolah minggu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Disiapkan buku Alkitabnya untuk kita belajar firman Tuhan. Kita mau nonton video dan juga membuka Alkitab kita. Yuk, ditonton videonya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu Tuhan Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel,
Samuel. Dan ia menjawab. Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. makalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dari cerita Samuel tadi, kita akan membaca lagi firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, adik-adik, setelah kita melihat video tentang firman Tuhan di dalam 1 Samuel 3, kita akan lanjutkan melihat video lagi tentang contoh menjadi anak yang penurut di dalam dongeng kambing yang cerdik. Yuk, kita tonton lagi ya. Dongeng anak kambing yang cerdik. Dikisahkan ada seekor ibu kambing yang hidup bersama anaknya. Pada suatu ketika, si ibu kambing akan pergi ke suatu tempat. Ia berpesan kepada anaknya supaya tidak membuka pintu untuk orang lain. Lalu ibu kambing mengajari anaknya sebuah lagu agar si anak tidak salah mengenalinya. Jika ibunya yang datang, maka di depan pintu akan ada yang menyanyikan lagu tersebut. Tetapi tanpa mereka sangka ada seekor serigala yang ikut mendengarkannya. Lalu ibu kambing pun pergi. Datanglah seekor serigala yang lapar itu.
Ia berdiri di depan pintu, kemudian menyanyikan lagu yang ibu kambing tadi ajarkan. Lalu si anak kambing pun terbangun dan merasa aneh. Ia pun berpikir tidak mungkin ibunya yang baru saja pergi tapi tiba-tiba kembali. Suara yang ia dengarkan pun berbeda dari suara ibunya. Ia jadi merasa bimbang mau membukakan pintu atau tidak. Di tengah kebimbangannya, anak kambing memutuskan untuk mengintip lewat jendela. Betapa terkejutnya ia ketika tahu bahwa yang ia lihat bukanlah ibunya, melainkan serigala. Karena ketakutan, kambing kecil itu pun berteriak, "Ah!" Teriakannya itu membuat hewan-hewan lain ikut datang. Hal ini tentu saja membuat serigala gentar, lalu memutuskan pergi. Dan anak kambing pun akhirnya bisa selamat. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video tentang Samuel dan juga kambing yang cerdik kan? Nah, itu tadi cerita tentang Samuel yang menurut panggilan Tuhan dan juga perkataan Imam Eli, sehingga Samuel beroleh hikmat daripada Tuhan. Dan juga video tentang kambing yang cerdik tadi Mbak Ayu yang selamat karena menuruti kata ibunya, sehingga si kambing tidak dimakan oleh serigala. Iya, benar sekali Mbak Grace. Dan begitu juga dengan adik-adik semua. Kalau adik-adik di rumah harus nurut apa kata orang tua kita. Iya, karena tidak ada salahnya untuk menuruti perkataan dari orang tua, gitu. Begitu firman Tuhan. Saat ini kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah. Kita pengakuan iman rasuli Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Setelah ini kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Bapa boleh memberkati anak-anak-Mu Tuhan dari rumah mereka masing-masing untuk belajar tentang firman-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa yang akan menyertai mereka. Beri mereka kesehatan Tuhan, jagai mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni Bapa untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau mengakhiri dengan pujian Yesus sayang padaku.